Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Sostika, saya dari kelas 11 MIPA 3. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jadi hari ini saya akan menampilkan sebuah PPT yang berjudul Integrasi dan Reintegrasi Upaya dalam Pemecahan Masalah dan Kekerasan. Baik, integrasi dan reintegrasi sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Integrasi sosial. Jadi, integrasi sosial merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sistem sosial dalam keseluruhan unsur tertentu serta keterikatan antar unsur sosial. Integrasi sosial ini memiliki sifat-sifatnya. Jadi, sifat interaksi sosial itu pemecahan masalah konflik dan kekerasan melalui upaya integrasi sosial perlu memperhatikan sifat-sifatnya. Integrasi sosial memiliki sifat berbeda sesuai dengan proses pembentukannya. Sifat-sifat tersebut dapat diketahui melalui penjelasan berikut. Yang pertama itu ada integrasi normatif. Menurut Wirutomo, integrasi normatif merupakan integrasi yang terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Integrasi normatif biasanya terbentuk dalam masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis, atau bisa disebut masyarakat yang tradisional. Yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya saling ketergantungan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi fungsional biasanya terjadi dalam masyarakat modern. Spesialnya itu kayak pembagian kerja yang tinggi dalam masyarakat modern mendorong terbentuknya integrasi karena tiap-tiap individu atau kelompok saling membutuhkan. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya paksa dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan melalui lembaga sosial. Sifat paksaan ini dalam integrasi koersif ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada legitimate atau pemaksaan yang didukung oleh masyarakat. Yang kedua ada legal, yaitu pemaksaan yang disahkan oleh hukum. Yang ketiga, naked power, yaitu pemaksaan secara tidak resmi. Nah, dari ketiga macam-macam tadi, ini kita lanjut ke faktor pendorong interview sosial. Proses integrasi sosial dapat berlangsung karena cepat ataupun lambat. Kecepatan proses integrasi dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Eli Setiadi dan Usman Tholib, faktor pendorong integrasi sosial sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya kelompok. Yang kedua, homogenitas kelompok. Yang ketiga, aktivitas komunikasi. Dan yang keempat, mobilitas geografis. Oke, kita lanjut ke proses terwujudnya integrasi sosial. Jadi, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mencapai integrasi sosial. Yang pertama itu ada akomodasi. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, koordinasi. Dan yang terakhir, asimilasi. Jadi, pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial ini apa saja sih? Yang pertama itu ada pihak dari dalam ataupun internal. Pihak dari dalam merupakan pihak yang berasal dari komunitas atau kelompok yang terlibat konflik. Pihak interval biasanya berada di lingkungan sekitar pelaku konflik. Contohnya nih, pihak internal antara lain kayak ketua RT, ketua RW, ataupun kepala desa. Yang kedua, pihak dari luar atau eksternal. Ya, kalau untuk penjelasan sih, kalau mudahnya kalau dia dari dalam
itu internal. Kalau dia di luar, eksternal jadinya. Pihak eksternal atau pihak dari luar ini merupakan pihak yang tidak terlibat dalam konflik dan kekerasan. Pihak dari luar bersifat netral dan ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan. Pihak eksternal yang terlibat proses integrasi antara lain lembaga swadaya masyarakat atau LAMA, Polri, dan juga militer. Apa aja sih syarat keberhasilan dalam interaksi sosial ini? Yang pertama ini, setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalani secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi ini dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan antara pihak yang terlibat konflik agar bersatu kembali. Faktor pendorong reintegrasi sosial. Nah, ini faktor pendorongnya ini. Jadi yang pertama, konflik dan kekerasan kembali terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, kesadaran kolektif. Yang ketiga, keinginan menciptakan kembali kondisi yang aman, tentram, serta harmonis. Proses pelaksanaan reintegrasi sosial. Tahap awal dalam upaya reintegrasi sosial adalah meredam konflik dan kekerasan yang kembali terjadi. Intervensi. Jadi dalam proses pelaksanaan reintegrasi sosial ini ada namanya intervensi. Jadi intervensi bertujuan menciptakan perdamaian antar kedua belah pihak. Intervensi konflik dapat dilakukan melalui cara pertama melalui upaya integrasi sosial yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Kedua, interview konflik melalui beberapa tahap yaitu peacemaking, peacekeeping, conflict management, dan peace building. Jadi ini ada beberapa, yaitu penguatan identitas bersama. Ini kayak bisa dibilang kayak faktornya lagi. Penguatan identitas bersama, ada penguatan kegiatan bersama, dan pembuatan kebijakan pemerintahan, dan masih banyak lagi. Baik, kita lanjut. Pihak-pihak yang terlibat proses reintegrasi. Yang pertama itu ada organisasi internasional ya. Kedua, badan khusus reintegrasi. Yang ketiga, non-government organization atau NGO luar negeri. Percaya konflik serta kekerasan melalui integrasi dan reintegrasi. Konflik dan kekerasan di tingkat lokal, konflik dan kekerasan di tingkat nasional, konflik dan kekerasan di tingkat internasional. Wah, udah di penghujung aja nih. Jadi, terima kasih udah menyaksikan hasil PPT dari saya. Dan terima kasih juga untuk Bu Desrina udah memberikan kami tugas seperti ini. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih.